Masalahnya bukan hanya luka terjatuh aja, luka jerawat pun bisa jadi keloid. Apa aja bisa jadi keloid begitu. Halo Sobat Rilan, saat ini kita akan membahas tentang informasi kesehatan yang akan dibawakan oleh dokter bedah klinik Rilan, Dr. Denny Utama Suprapto, spesialis bedah. Saat ini kita akan membawakan salah satu topik yang hot ya dok? Iya betul sekali dok. Yang di sekitaran kita nih. Iya betul sekali. Untuk lebih lengkapnya tentang topik apakah itu, kita langsung saja ke dokter kita. Silakan dokter. Iya, jadi kita akan membicarakan tentang keloid dokter. Oke. Iya, karena banyak sekali ternyata yang ada keloid tapi mereka belum tahu kalau itu keloid. Oh gitu ya dok? Iya. Jadi keloid ini seperti apa dokter? Keloid ini biasa terjadi pada orang-orang setelah luka. Luka. Baik luka operasi, luka terjatuh, tapi bukan luka hati. Oh iya. Itu baru mau ditanya, kalau yang luka di hati gimana dok? Kalau itu beda lagi penanganannya. Siap, Nah, siap. tapi ada yang salah paham antara keloid dengan namanya hypertrophic scar. Scar. Iya. Tanya dong, apa itu dok? Ya, apa itu dokter? Nah, jadi hypertrophic scar itu dibedakan dengan keloid karena dari proses penyembuhannya dan terjadinya. Jadi kalau hypertrophic scar itu dia munculnya itu tidak akan keluar dari batas lukanya dok. Oke. Tapi kalau keloid dia bisa melebar ke kanan, kiri, atas. Oke. Nah. Jadi dia melebar seperti badan saya dok. Ya bisa jadi begitu. Nah, kalau biasanya orang-orang pada yang terkena hypertrophic scar itu tidak memerlukan treatment khusus karena bisa menghilang dengan sendirinya. Walaupun dengan treatment mungkin bisa mempercepat hilangnya hypertrophic scar. Tapi kalau untuk keloid jika tidak ditangani maka tidak akan bisa hilang. Begitu. Nah, gini dok. Sering saya dengar lah kalau di masyarakat pada umumnya katanya keloid itu sering karena ada faktor genetik gitu dok. Mungkin orang tua dari anak kemudian ke anak gitu dok. Itu ada faktornya nggak dok? Iya, pinter sekali ya. Bagus pertanyaannya ya. Ya memang keloid ini sampai saat ini dikatakan itu karena faktor genetik. Jadi biasanya yang orang tuanya ada bakat keloid, anaknya akan bakat keloid juga. Kemudian ras juga. Jadi pada orang yang dengan kulit kecoklatan itu ada bakat keloid juga lebih tinggi. Kemudian juga faktor usia. Ada yang bilang juga sekitar usia 20-30 tahun itu mempertinggi resiko dari keloid. Iya. Jadi termasuk dalam faktor genetik ya dok? Ya, termasuk dalam faktor genetik. Kalau ada keloid nih dok, contoh di tangan saya nih, itu kalau digaruk gimana dok? Nggak apa-apa atau gimana gitu? Nah, kenapa sih keloid itu suka digaruk? Karena gatel. Oh. Jadi biasanya yang pasien rasakan itu dia merasa nggak nyaman, gatel, kering, apalagi tergesek oleh pakaian. Gitu ya dok? Nah, tentu kalau misalkan digaruk nanti bisa lecet, bisa infeksi. Jadi Sobat Rilan, ketika sudah ada keloid di daerah tubuh Anda nih, jangan coba-coba digaruk ya dok. Nanti Iya, infeksi. betul sekali. Jadi harus diapain? Itu dok. Jadi ketika ada bakat keloid, kita sudah tahu kita ada bakat keloid. Nah, kalau misalkan ternyata terjadi luka karena terjatuh, nah itu harus ditangani secara lebih profesional. Ya, karena tentu teknik penjahitannya kita usahakan yang sebagus Estetis ya, mungkin. Ya, kemudian pemilihan dengan benangnya dan juga perawatan setelah dijahit itu yang lebih mengadakan pressure sedikit untuk meminimalisir terjadinya keloid. Tapi kalau udah terjadinya keloid, ya kalau mau dihilangkan bisa macam-macam. Ada yang memakai oles, salep gitu ya. ya, Betul. Ada juga yang disuntik. Suntik pinggir kulitnya atau di keloidnya dok? Suntik di pinggir keloid menuju ke keloidnya. Oke. Kemudian suntiknya biasanya disuntik kortikosteroid. Kortikosteroid. Iya. Kalau nggak tahu kortikosteroid itu apa, di sini. komen di bawah sini. Ya. Ya. Kemudian ada juga yang dilakukan operasi pengangkatan keloid.
potong gitu ya? Iya, atau menggunakan krioterapi atau laser. Biasanya kalau kami di combine, jadi diberikan suntik, kemudian sudah agak menipis, dilakukan eksisi atau pengangkatan keloid, kemudian disuntik kembali untuk mencegah terjadinya keloid. Tapi itu saja tidak 100% bisa menghilangkan keloid. Karena kalau sudah ada bakat, susah. Begitu. Berarti kalau sudah ada bakat, hati-hati jangan sampai kena luka ya dok? Gitu ya? Iya, betul sekali. Karena kan nanti lukanya Masalahnya bukan hanya luka terjatuh aja, luka jerawat pun bisa jadi keloid. Apa aja bisa jadi keloid begitu. jerawat nih guys ya, jerawat nih. Nah, mau bahas tentang jerawat? Nah, Beda lagi. itu nanti komen di bawah sini kalau kita mau bahas tentang jerawat Kalau ya guys. Bapak Ibu sekalian suka, silahkan komen di bawah ini, nanti kita akan bahas tentang jerawat juga. Nah, ya. jadi setelah ada keloid, penanganannya sudah jelas. Iya. Berarti segera konsultasikan dengan dokter bedah terkait ya dok. Silakan, karena sebenarnya keloid itu tidak berbahaya. Bukan suatu Keganasan tumor, ya? Iya, bukan suatu tumor ganas. Ada beberapa dokter yang bilang keloid termasuk dengan tumor jinak. Ya berarti karena penumbuhan dari yang tidak seharusnya ada, tetapi tidak berbahaya seperti tumor ganas. Biasanya ya karena masalah estetika atau masalah tadi gatal-gatal tidak nyaman, kegesek di baju, pasien baru datang berobat begitu dok. Kalau gatalnya karena kurang mandi dok gimana? Nah kalau mau bahas itu juga, boleh komen di bawah ini lagi. Siap. Jadi gini dok, kan tadi dokter bilang kalau ada bakat keloid nih. Iya. Jadi apabila ada seseorang, terus tiba-tiba seorang wanita lah, Iya. dia melakukan operasi sesar, Iya. terus tiba-tiba luka operasinya menimbulkan karena dia ada bakat keloid, berarti itu dalam salah satu golongan untuk bisa dihilangkan juga ya dok? Iya, jadi yang tadi sudah dibahas juga kan, jadi luka apapun, luka operasi, jatuh, jerawat pun, Jerawat. kalau ada bakat bisa menjadi hypertrophic scar atau keloid. Keloid. Ya. Jadi golongan-golongan yang itu termasuk untuk Ya, bekas-bekas operasi. bisa langsung Iya, operasi-operasi SC dan lain-lain. Mungkin ada bakat-bakat ya bisa terjadi hypertrophic scar atau keloid itu. keloid. Iya. Kecuali luka di hati ya dok. Iya, luka di hati, betul sekali. Ya, jadi setelah kita sudah mendengarkan kesimpulannya dok, Ya, jadi kesimpulannya bagi teman-teman sekalian yang merasa punya keloid dan merasa terganggu oleh keloidnya, silakan datang berkonsultasi ke Konsultasi, dokter terdekat. dokter terdekat ya. Betul sekali. Untuk dibersihkan. Kalau orang Manado bilang keloid ini dok sama seperti lela. Dokter tahu lela? Lela. Iya, Keloid like lela. Tante Lela kan? Ya. Jadi Sobat Rilan, itu dia dulu informasi kesehatan yang kita sajikan saat ini. Untuk Sobat Rilan yang mau bertanya dan mau request informasi kesehatan tentang apa lagi, komen di bawah ini. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe Klinik Rilan.